bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur Tuhan, oh ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi
syukur kita, menaikkan segala pujian bagi Dia. Kami tinggikan Kau Tuhan, biarlah segala syukur bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Tuhan, kami sembah Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan, kami tinggikan. Ini segala syukur kami ya Tuhan. Kami sembah Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi menikmati indah kasih-Mu ya Tuhan. Kami sembah, haleluya. Ku sembah, Kau yang kami sembah, lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Biarlah segala kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi bumi ini Tuhan. Pada siang sore hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami Yesus, menaikkan segala pujian kami Tuhan, dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu Yesus. Kau yang disenangkan oleh setiap pujian kami Yesus. Glory to God.
the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Oh, heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you, oh God, oh God. I worship you, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh, glory to God. Oh, glory to God in the highest. For your great, for your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, oh Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God,
Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan pada sore hari Tuhan. Tiba saatnya setiap dari kami akan memuji, berlompat untuk Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, ada sukacita, boleh lambaikan kedua tangannya. Kita percaya Tuhan Yesus baik dalam musim kehidupan kita, amin. Mari sama-sama kaget kita katakan, sebab Tuhan baik. Ya, sama-sama kita tepuk tangan yuk. Kita mau katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan apa? Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati katakan, oh sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Oh sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan masuk gerbang. Oh masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Oh musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati naikkan pujian. Oh sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan baik kita mau katakan, oh sebab Tuhan baik. Sebab apa? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Boleh kita berikan tos kanan kirinya, kita mau katakan sebab Tuhan baik. Kami mau lebih lagi bersorak-sorak hanya bagimu Yesus. Katakan bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lama. Katakan bagi Dia, oh bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Biarlah surga bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai. Oh bersorak-sorai hai umat Tuhan.
Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu selalu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya Kau Tuhan yang mengasihi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Yesus. Bila Tuhan melalui lagu ini Tuhan, kami menyatakan bahwa Kau ialah segalanya bagi kami Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, oh di dalam
Benar Tuhan, agar setiap kami lebih mengasihi Engkau, lebih memuliakan Engkau Tuhan. Untuk semakin dalam lagi mengasihi Engkau. Karena Engkau telah mengasihi kami lebih dahulu Tuhan. Engkau merelakan dirimu, mati di atas kayu salib untuk setiap kami, untuk dosa-dosa kami Tuhan. Dan sudah selayaknya kami pun harus mengasihi Engkau. Semakin lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Karena tidak ada jalan lain untuk kami tidak melakukan hal itu. Karena Engkau begitu baik, begitu mengasihi kami, begitu perhatian kepada kami Tuhan. Sehingga kasih-Mu Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat segalanya, buat kebaikan-Mu Tuhan, yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, sore hari ini, kami merindukan sabda-Mu. Mari Kau berbicara pada setiap kami melalui hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang maha tinggi. Dan kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, telinga kami, hanya tertuju pada firman-Mu. Supaya setiap firman-Mu yang disampaikan Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia, boleh memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi juga setiap kami yang hadir di tengah-tengah ibadah onsite ini maupun yang ibadah online, dimanapun mereka berada. Kau jamah, Kau pulihkan hati kami. Untuk seluruh dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dengan ucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, lambaikan tangannya bersukacita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, telah hadir tengah-tengah kita Bapak Matius Wibowo yang telah lama tidak mengisi tempat gereja kita. Dan sore hari ini tanpa kita hadir sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sore ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan lagi. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Silakan Pak Matius. Sederhanakan Tuhan, setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu, penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Berfirman untuk kami, sehingga setiap kami boleh menangkapnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami, haleluya, amin. Shalom dari kalian. Boleh lambaikan tangan kita, shalom. Masih sehat semua nih, amin. Thanks for God, terima kasih untuk Tuhan. Saya kembali ada di tempat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Hampir 3 tahun nih, 2 tahun setengah terakhir saya kesini, saya ketika rambut saya belum menumbuh dari kemo 2,5 tahun yang lalu. Tapi saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan kita dahsyat. Nah, kapanpun saya khotbah, kalau aminnya enggak semuanya, waktu saya tambah 5 menit. Amin. Amin. Yes. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Seberapa dahsyatnya Dia? Lah ini Pak, saking suwi orang undang aku Pak. Saya habis kata-kata hidup kok masih ingat? Yes, yang masih ingat ya. Gak ada kata-kata hidup lain kok untuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan kok. Yang setuju katakan amin. Biarpun Indonesia hari-hari ini sedang gonjang-ganjing loh. Kita yang dibuat bingung, pengusaha ada yang mau menentukan bagaimana nggak tahu lagi. Saya mau pabrik jual pabrik, sulit sekali. Yang Korea yang sudah dilin aja akhirnya minta tunda dulu. Tapi saya percaya Tuhan kita dahsyat. Yang percaya katakan amin. Seberapa dahsyatnya Dia? Nah sekarang mulai ingat ya. Saking besok ngundang saya jangan lama-lama Pak. 3 tahun baru diundang lagi. No, bukan Pak Edi, karena beberapa kali minta saya jadwal saya, tapi saya percaya, yuk, saya habis kata-kata hidup untuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada kata-kata hidup lain. Kalau sampai hari ini kita ada, karena Tuhan kita memang dahsyat, luar biasa. Yang setuju katakan amin. Habis kata-kata hidup adanya cuma kagum, heran. Saya hanya sering teriak seperti ini, oh Tuhan, Engkau lagu yang dahsyat. Amin. Amin. Jemaat sore ini sudah pada makan siang belum?
Saya 2 kali makan siang tadi loh. Ayo, ayo, wah diajak di pinggir kali tadi jalan-jalan sambil lihat kali. Waduh, keren loh. Sing keren sambele Jombang. Ayo, percaya dia dahsyat, amin. Yuk, sekarang tarik napas dulu. Siap-siap saya katakan, Tuhan kau Allahku yang dahsyat. Wih, sekenceng-kencengnya saya mau dengar dari sini. Yes, siap. Bukan pemain cadangan loh, ikut juga. Yes, haleluya. Ayo siap. Ayo siap, tarik nafas. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Sudah semua ini. Dari depan saya dengar ada yang seperti asam lambung naik loh, Pak. Nah, cuma enggak seru benar. Tapi saya percaya dia dahsyat. Yang setuju berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Saya dapat tema di dalam Efesus 3 bahwa deeper in love, kasih yang dari Tuhan adalah sempurna dan kita harus memiliki terus lebih dalam. Ayo toh sing amin sih jidok meneh pendeta netok meneh. Amin. Hari ini simple sekali. Tadi pagi saya diberkati, saya membawakan Daud ketika dia dalam keadaan terjepit. Ketika Daud dalam keadaan terpuruk. Sampai dia dikejar-kejar akan dibunuh oleh Raja Saul. Dia ngumpet di mana? Yes. Semalam sampai tadi pagi yang dapat gua Adulam. Jangan-jangan gua Adulam juga sedang ngumpet di gereja ini loh. Yes. Saya diberkati terus terang aja. Tapi saudara saya jangan janji yang hari ini. Yuk bagaimana Daud, seorang Daud yang luar biasa ini. Dalam keadaan terpuruk. Dia masih tunjukkan kasihnya. Lari ke gua Adulam dalam keadaan saya stres. Daud bingung, Daud dikejar-kejar. Daud yang sedang susah, Daud yang sedang sakit hati. Ini setelah membinasakan Goliat loh. Justru dikejar Saul. Ketakutan lari ke Daud lari ke gua Adulam. Stres, bingung, dikejar-kejar. Doa yang benar sudah dilakukan. Tapi Tuhan yang kirimkan ke gua Adulam. 400 orang stres loh. Tadi pagi. Hari ini, direkam gak Pak? Yes. Kalau Anda mau lihat bagaimana Daud mengatasi itu. Dalam keadaan terpuruk pun. Kasih yang besar dari Daud. 400 orang terbuang. Tuhan pakai ajaib kok. Hari ini dengar. Sore ini udah diralat sama Boksu. Sore ini dengar. Kalaupun kita merasa aku terbuang gak ada gunanya. Ulang kembali YouTube yang tadi pagi saya sampaikan. Gak ada yang terbuang di hadapan Tuhan kok. Yang setuju katakan amin. Bahkan sampai di Kehila. Triwira Daud. Ini dari orang-orang buangan kok. Yang dibentuk oleh Daud ketika dia memimpin dengan kasih. Di gua Adulam. Sore ini yang saya mau pakai, yang saya mau bahas. Itu Daud ketika masih sulit. Ketika Daud masih sukar. Tapi ketika dia menjadi raja besar. Apakah deeper in love juga masih berlaku. Keren loh. Siapin PPT saya yuk. Klik. Yes. Yes. Sama-sama dengan saya katakan yuk, kasih yang dari Allah. Haleluya. Saya belajar dari Daud, Raja Daud yang luar biasa. Saya nyari gambar, tapi kok yang ketemu cuma gambar seperti ini. Kok kayaknya kakak beradik ya kanan kiri ya. Seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kita jangan ini hanya gambar aja. Saya hanya mencari saja. Tapi saya percaya bahwa hari ini kita mau belajar. Sama-sama dengan saya katakan yuk, kasih yang dari Allah. Di dalam 2 Samuel, ini saat Daud seperti apa ya? 2 Samuel 9, ayat yang ke-3a. Yuk klik, saya sudah siapkan semua. Yes. Ini. Kemudian berkatalah maksudnya Raja Daud. Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Singkat cerita. Raja Saul ini digantikan oleh Daud.
Ada sesuatu yang luar biasa kalau zaman dahulu sebenarnya raja yang digantikan oleh Raja Daud ini tidak ada hubungan apapun dengan Saul. Saul dan Daud gak ada hubungan. Tapi dengar, saat itu ada sesuatu yang menyeramkan. Kalau masih ada keturunan langsung dari Saul, ini bisa melengsarkan status rajanya Daud. Tapi keren. Yuk biar gak tegang, yuk kanan kiri yuk. Keren. Amin. Jemaat Jombang ini juga keren. Amin. Cuma saya masih 2,5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ketika pertama ke sini, ini gedung ini 300 jemaat cukup loh. Yang ya pendeta netok meneh ya. Haleluya. Ayo, yang cari jiwa bukan hanya beliau. Semua bareng-bareng. Yang setuju katakan amin. Ayo, saya kembali lagi ke topik. Saat itu Daud luar biasa loh. Justru kita mau belajar dari Raja Daud. Yuk klik. Belajar yuk. Klik. Ini jangan-jangan yang di atas tidur ini. Saya tak naik dulu deh. Ya, yang di atas standby terus ya. Waktu saya mengalir nanti malam saya pulang Jogja lagi loh. Ayo, belajar dari Raja Daud. Seperti apa ya? Justru kisah ini Daud bukan hanya menguasai, mengepalai menjadi raja di Yehuda aja. Jadi saya gambaran dulu. Justru saat ini Daud sudah menguasai seluruh Israel. Tidak hanya Israel bagian selatan, tidak hanya Yehuda saja. Tapi justru saat Daud dipakai Tuhan luar biasa. Ayo klik lagi yuk. Yes. Saat Raja Daud pada puncaknya. Hebat. Justru dia masih ingat. Biasanya orang kalau sudah pada puncaknya lupa loh. Tapi di Jombang enggak ada yang ngaku. Banyak loh. Nek ketika susah, ketika di gua Adulam seperti tadi pagi, wah doanya Daud di Mazmur 57 tadi pagi menyayat hati loh. Tapi ketika pada puncaknya acap kali, lupa loh. Saya ngomong begini bukan jemaat di sini, jemaat di Jakarta. Amin. Minggu depan saya khotbah di Jakarta, saya ngomong di Jombang adanya. Hari ini simbol saat Raja Daud pada puncaknya dia ingat. Bukan sembarangan loh Daud. Justru pada puncaknya Daud, ini saya ulangi lagi. Dia ingat sesuatu yang dijanjikan luar biasa, kasihnya yang luar biasa. Yuk klik yuk. 2 Samuel 9 mulai dari ayat 1, saya bacakan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga, dari keturunan Raja Saul, raja yang saya gantikan itu? Dia bertanya. Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Yonatan ini anak Raja Saul. Tapi luar biasa. Ada satu hubungan yang istimewa antara Daud dengan Yonatan. Bahkan diikat dalam perjanjian sumpah yang luar biasa. Nanti di rumah boleh dibaca dengan luar biasa. Bagaimana hubungannya dengan Yonatan saat itu. Saat Daud dikejar-kejar, Yonatan yang membela Daud mati-matian. Ayahku tetap masih ngejar engkau loh Daud. Bahkan akan dibunuh dengan kejam dan lain sebagainya. Bahkan Yonatan memberikan pesan dengan Daud sama-sama. Lari. Yonatan ngomong lari. Ngumpet dulu. Nanti saya akan beri tanda. Kalau memanah dengan 3 panah. Nanti saya ada anak buah. Kalau saya berkata, ambil itu anak panah itu ke sana. Kalau saya katakan ke sana, kata Yonatan. Berarti engkau tetap lari. Karena ayahku, Raja Saul masih akan ngejar engkau dan akan membunuh engkau. Tapi kalau saya perintahnya, ambil itu ke sini, berarti ayahku sudah gak akan membunuh engkau. Singkat cerita, ayahnya masih tetap akan membunuh dan dia ngomong ke anak buahnya yang dibawa.
ambil itu ke sana. Ketika anak buah Yonatan berangkat ke sana, ambil itu. Yonatan temui Daud. Dia angkat sesuatu janji yang luar biasa. Antara keturunanmu siapapun yang akan menjadi raja. Saul. Oh, Yonatan mengatakan pada Daud, jangan pernah lepaskan hubungan saudara kita. Antara Yonatan dengan Daud. Termasuk keturunan engkau dan saya. Luar biasa. Nah, saat begini, Daud ingat. Sehingga dia berkata, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat 2. Keren. Adapun keluarga Saul, ini berarti ayah Yonatan, Raja Saul, mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, ya, hamba tuanku. Ini jawab pegawainya Saul. Ada sesuatu yang luar biasa yang bertanya, dia ingat Yonatan. Dia akan tunjukkan kasihnya. Yuk klik lagi yuk. Ayat 3. Yes, nanti di rumah boleh dibaca, judul perikop ini adalah Daud dan Mephiboset. Siapa nanti? 2 Samuel 9 ayat 3 yang tadi sudah saya baca, tapi saya lanjutkan. Kemudian berkatalah Raja Daud, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu jawab hamba Ziba ini. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki, siapa namanya? Anak laki-lakinya siapa? Masih ada seorang anak laki-lakinya Yonatan yang cacat kakinya. Saya berhenti dulu. Sebenarnya yang ditanya Daud hanya cukup nanya, masih adakah keturunan atau anak Yonatan? Cukup dijawab, seorang anak laki-laki, anak Yo, cukup titik yang biru loh. Sebetulnya ayat ini cukup berhenti sampai dengan titik anak laki-laki Yonatan cukup. Tapi kok kenapa masih ada yang cacat kakinya? Sepele. Saya diajar. Berapa banyak hari-hari ini. Ketika Daud sebetulnya pertanyaannya hanya fokus pada adakah. Tidak nanya cacatnya. Setuju amin? Setuju amin? Berarti dengan kata lain, kasih yang dari Tuhan. Yang Daud selalu ingat. Kasihnya pasti akan fokus pada yang dituju. Yang dituju hanya pertanyaan, adakah anak dari Yonatan? Titik, cukup sampai di situ. Sama-sama dengan saya yuk katakan yuk, fokus pada yang dituju. Ayo klik. Yes. Daud hanya mau fokus kepada keterangan yang tak stabilo biru ini. Seorang anak laki-laki Yonatan hanya cukup fokus pada itu. Hari ini, sederhana. Berapa banyak di Jakarta sekarang? Orang bukan lagi fokus pada yang dituju. Tapi acap kali buyar dengan lebih memperhatikan kekurangan. Di sini ada? Tidak ada, adanya di Jakarta. Hati-hati minggu depan saya mau adanya di Jombang loh ya, hati-hati loh ya. Hari ini simple. Saya jarang ke Jombang, tapi beberapa kali saya selain di gereja ini saya pelayanan aja juga ada juga di Jombang. Tapi saya lihat nggak ada orang yang senengnya sok teu loh. Di Jombang tidak ada. Kalau ada angkat tangan, saya doakan di sini.
Simple. Ayo, kasihnya pasti fokus pada yang dituju. Kalau hari ini engkau mau menuju seseorang, engkau akan menuju dengan doa tertentu, engkau punya tujuan tertentu. Fokus. Jangan fokus pada kurangnya. Yang setuju katakan amin. Acap kali orang buyar tidak lagi bisa fokus. Hanya karena kepo. Kepo ini bahasa Ibrani apa bahasa apa ya? Yes. Tapi sekali lagi yuk. Saya percaya di Jombang semuanya baik. Yang setuju katakan amin. Nah, orang ini aku orang diundang Jombang meneh, ya ta? Tapi hari ini simple yuk. Sama-sama dengan saya katakan yuk, jangan kepo. Berapa banyak rumah tangga hancur hanya karena ini? Bukan fokus pada yang dituju, tapi lebih mementingkan apa kekurangannya itu. Bukan di Jombang sekali lagi, Jakarta. Saya ulang ini berkali-kali supaya barangkali kalau di Jombang ada, bertobat. Macam kali. Kasih yang dari Tuhan. Diberi nafas dari Tuhan. Jangan dibuyarkan hanya karena engkau melihat kekurangan. Kira-kira di gereja ini banyak kekurangan enggak ya? Boksune yang aku loh. Saya 25 tahun melayani Tuhan. Saya mengenal benar baik suasana di Medan, dimanapun juga, sampai di Hong Kong dan sebagainya. Cari yang sempurna enggak ada. Yang sempurna only Jesus. Yang tujuh katakan amin. Yang tujuh katakan amin. Tapi berapa banyak keluarga hancur berantakan karena senangnya kepo. Tunjuk kanan kiri. Tidak termasuk engkau loh. Hari ini simple kok. Kira-kira Chris banyak kekurangan enggak? Berapa kali kesini saya belum pernah dikenalin bojomu tuh Chris. Kepo, ini enggak penting. Yang penting ketika dia melayani Tuhan. Oh tepuk tangan, senang bener dia. Ini simple hari ini, simple hari ini. Hari ini diajarkan oleh Daud. Kasihnya mengajarkan. Amin. Suami istri. Saya kemarin dikomplain oleh Pastor Edi. Kapan istrimu dibawa? Betul Pak Edi? Tadi saya jawab, iya hari ini tugas WL, pagi tadi di Magelang, sore ini di Jogja. Biarpun sudah nenek-nenek giginya tinggal 2, masih nyanyi WL loh Pak. Hari ini simple ya. Next time saya ajak kemari Pak. Tunggu gereja ini akan dipenuhkan. Amin, tanggung jawab. Yang dengar malaikat dari surga. Hari ini sederhana yuk. Ayo, saya mau nanya nih. Suami istri yang datang bareng-bareng, angkat tangan yuk. Suami istri. Asli istrinya Pak? Pandang dia Pak. Ketap, ketip, ketah. Saya mau nanya Pak. Kalau Anda hanya fokus pada kekurangannya buyar, pada kekurangannya berantakan. Amin. Bu, jangan oman amin aja. Lihat tampang Bapak, ketap, ketip, ketap. Lihat dia, jangan lihat saya terus Bu. Dilihat. Tampang kayak Bapak ini kadang nyebelin loh Bu. Sebentar, tapi yang perlu dicatat. Ayo, fokus. Ini suamiku. Aku harus tunduk. Aku harus tunduk kok gelok gitu. Amin. Amin. Ini fokus diajari. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Suami istri cuma ini dong. Lainnya mana lagi? Suamimu mana? Drummer. Oh lo kok jodohan? Ayo, ketika engkau fokus pada suamimu. Ini kasih yang diajarkan. Ada kekurangan enggak? Wah, orang yakin aku ini. Drummer sini. Nggak enak aja delik di sana. Ada mana tuh? Oh, puji Tuhan. Oh ya
pantes. Padahal nek kadang-kadang nek lagi jengkel, ayo pernah enggak? Aduh. Pak sesuk aku diundang Jombang meneh Pak. Apik kabeh Pak. No. Saya mohon maaf karena ibadah sore, waktuku pulang ke Jogja juga masih panjang. Ini ibadah ini biar mengalir. Yang penting Anda pulang tangkap. Mau fokus, amin? Ke gereja mau fokus? Nek yang dipikir hanya kekurangannya pemain keyboard yang ngontak ngantuk wae kok. Nek yang dipikirkan hanya kekurangan, hilang arti ibadah. Orang sing amin. Amin. Tapi engkau mau fokus pada yang dituju. Keren. Amin. Wele mau tak tunjuk hilang toh? Mana mic-nya? Lihat. Kasihmu. Si. Biar nyata. Terus. Thank you Lord. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Karyamu, terima kasih. Namamu berkuasa, sanggupkan kita. Angkat tanganmu itu katakan harapanku. Harapanku di dalammu hanya Kau Yesus. Pegang ini. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Di sini nggak ada yang kepo toh? Lebih jujur ya. Adakah pertanyaan? Apa sebabnya cacat kakinya? Mau kepo sedikit? Ayo nggak apa-apa, ngomong saya belum pulang. Mau kepo sedikit? Daripada pulang penasaran kenapa sih cacat? Lu acap kali sekali lagi kasihnya yang difokuskan adalah tujuannya, intinya. Bukan kekurangannya. Tapi kita mau belajar yuk. Wes kepo, hari ini saya berikan keponya itu Pak sekali ya. Klik. Yes. Mundur di dalam 2 Samuel 4 ayat 4. Saya akan bacakan. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Saat itu ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang saat itu chaos. Orang Saul dibunuh, Yonatan dibunuh. Kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya, pembantunya, mengangkat dia nih si kecil ini. Pada waktu itu saking chaosnya, saking takutnya, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Gak penting buat Tuhan cacatnya. Amin. Nah sekarang pulang gak kepo lagi tuh. Cacatnya karena dibawa waktu chaos perang gak karuan, jatuh kakinya. Yes. Jarang aja sulit. Yes. Tapi hari ini jangan fokus pada kurang. Jangan-jangan Mephiboset itu kita. Tuhan gak lihat kekuranganmu. Sekali lagi saya ulang. Tuhan hanya mau fokus
fokus pada engkau yang percaya. Orang langsung amin. Biar saya kejar. Baru segini jemaatnya. Saya khotbah kalau di Medan itu 4.000 kali khotbah jemaatnya. Saya kejar ke belakang. Kok cuma 400 begini? Amin gitu dong. 400. Amin. Amin. Ayo fokus pada yang dituju. Jangan kalau ada yang suka kepo, hari ini tinggalkan. Amin. Oh, mbok suwe dikinjelei. Kepo. Amin. Bagaimana tadi pagi saya membawakan. Daud ketika punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dia gak mau. Orang yang diurapi Tuhan. Amin. Tidak ketang umurnya jisa also. Sekarang. Jisa isu. Tambah jujur apa-apa maksud. Ya jangan bahaya. Jisa also 72 tahun. Jalan sudah agak beda dengan dulu. Jangan fokus pada. Amin. Lu yang seneng kok kowe ta, Cing. Hari ini yuk fokus pada apa sih yang Tuhan tugaskan pada dia. Yang tujuh katakan amin. Yang tujuh katakan amin. Ada saatnya gereja ini akan Tuhan pulihkan. Ada saatnya akan penuh dengan jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin. Lu jujur kok saya di Jombang ini gereja yang baik kok. Mlebu adem, sound systemnya orang bengung. Gratis apa cuma doa bluk tekor? Doa dan usaha. Berjuang. Saat itu fokus. Kontrak larang orang sido akhirnya bangun ke. Hari ini fokus yang tujuh katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan dong. Satu. Yuk fokus yuk. Bu, payah ya, banyak kekurangan enggak Bu? Ora apa-apa, Jojo ini sahabat saya kok. Kalau enggak ada Pak Yaya, aku enggak kenal dengan Pak Edi kok. Saya kenal beliau ketika di Tanjung Pinang, ketika di Batam, saya pelayanan di sana. Tapi saya lihat tampang hidungnya aja kelihatan. Ini lagi jengkel ke. Tapi ini kita mau belajar. Fokus pada. Ngonti tujuannya. Tujuannya adalah suamiku. Amin. Amin. Ayo berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Amin. Jangan kepo yuk, sama-sama dengan saya katakan jangan kepo. Jangan lihat kalau dia lagi ngantuk, kepo. Tapi dia pemain keyboard yang luar biasa. Ayo berikan tepuk tangan dong, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan dong. Amin. Gak hanya sampai di situ. Klik lagi. Wow, saya membaca perikop ini, saya siapkan, saya nangis. Ketika tadi pagi saya membawakan Gua Adulam aja, ini hari-hari ini sepertinya kita sedang ada di Gua Adulam. Tapi ternyata dilanjutkan dengan kisah yang keren. Ini Anda lihat gambar ini, kira-kira gambar tanah yang subur atau tanah yang mati. Gersang. Yo. Ayat 4. Setelah Daud mendengar masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang bernama Mephiboset. Langsung ayat 4 berkata, tanya raja kepadanya, di manakah dia? Sebetulnya ini satu pertanyaan juga, di mana itu? Di manakah Mephiboset? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amir. Di sama-sama dengan saya katakan Lodebar. Dalam bahasa Ibraninya, di satu tempat yang tidak ada lagi kehidupan. Di suatu tempat yang gersang. Lodebar. Kalaupun hari ini, aku juga ada di Lodebar. Sedang gersang, gak ada kehidupan seperti gambar ini. Sudah cacat. Tapi Tuhan hanya fokus pada
masih ditempatkan di tempat yang kering, kerontang. Ayat 5, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil, dari Lodebar. Wow. Saking takutnya Mephiboset. Dia ngerti kalau keturunan raja, dia takut kalau ketahuan raja yang baru, atau mungkin anak buahnya, dibunuh. Ini zaman dahulu. Pantangan. Sehingga dia delik bahasa Indonesia ini apa ya? Kita, kalau tadi di Gua Adulam, justru ada di tempat yang kering, kerontang, tidak ada kehidupan, di tempat yang tandus dan lain sebagainya. Saya nggak mau peduli. Apapun hari ini yang sedang tandus, apapun yang sedang tidak layak, apapun yang menjadi Lodebar, ya, kasihnya yang besar, fokus pada tujuan, bukan fokus di mana engkau ada. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bahkan sekali lagi, justru acap kali Tuhan akan ada di tempat yang kering begini, yang tandus seperti ini, yang gak ada kehidupan seperti ini. Sering loh didapati Tuhan sisi. Ketika seorang perempuan berdosa, Tuhan tunggu di tepi sumur yang terik. Sesuk aku tidak mana Pak, aku tak gawe ini Pak, perempuan berdosa ini. Wah itu saya juga nangis Pak, saya baca itu Pak. Keren. Tapi ini Pak Yahya, sesuk undang aku meneh ini ya. Simpel. Acap kali Tuhan didapati ketika dalam keadaan kering begini. Di dalam Ulangan 32 ayat 10. Apapun tandus, engkau ini biji mata Tuhan. Klik yuk. Yes. Menyimpang sedikit untuk melengkapi saja. Acap kali seperti ini didapati oleh Tuhan, didapatinya lah dia yang sedang kekeringan. Di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaga-jaganya sebagai, yang kencang bersama-sama semua yuk, biji matanya. Amin. Siapa yang percaya kita biji mata Tuhan? Sinora katangan tanggung sendiri. Biji mata Tuhan ini simpel kok. Apa sih artinya? Saking lemahnya biji mata kita. Tuhan ciptakan alis ini gue ngopo tuh. Aku orang alis ya Pak. Alis diciptakan buat apa tuh? Jagain. Nek payungmu bocor, pikir langsung mlebu ke biji matamu. Amin. Amin. Ini Tuhan merancang luar biasa. Buat apa sih? Idep. Bulu mata. Saiki bulu mata saya bingung, lahirnya pendek-pendek. Oh, saiki dawa-dawa ini ya. Buat apa Tuhan ciptakan itu? Untuk menjaga biji mata ini. Setuju amin? Amin. Tapi nek masang bulu mata jangan sampai kebalik. Lah nek balik rene nutup terus ngene. Hari ini simpel yuk. Sama-sama dengan saya katakan biji matanya. Kalau engkau biji mata Tuhan, dengar. Kira-kira akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Atau suami istri aja deh. Saya mau nanya, ya wae menurut nesu. Bu, sayang dengan Yahya? Sayang. Amin. Yang lemah tidak akan disakiti itu, amin. Coba saya mau nanya,
Ada nggak orang yang ngomongnya sayang, Tuhan sayang dengan sebagai biji mata? Coba panggil saya, sayang, terus culek matanya gini. Nggak mungkin loh. Amin. Amin. Sama-sama dengan saya katakan yuk, aku biji matanya. Amin. Kasihnya tidak terbatas. Yang setuju kata amin. Klik. Walau penuh kekurangan suami. Maybe. Bosen. Kering tandus, tidak layak lagi. Tapi dengar. Kasihnya tidak terbatas. Loh ya tepuk tangan dong. Jemaat cuma nggak ada 100 aja tepuk tangan kok yo angel tuh ya. Amin. Amin. Pak Edi sesuk nek ngundang aku suwi-suwi to, Pak. Hari ini simpel. Belajar. Diberi engkau. Kasih. Daud belajar dari Tuhan. Aku hanya mau fokus pada tujuannya. Kasih yang Tuhan ajarkan. Tidak ada batasnya. Dalam keterpurukan sekalipun. Lodebar, gersang, padang gurun, ketandusan, padang belantara. Ini diartikan midbar. Sama. Apapun keadaan, sedang ada di Lodebar, sedang ada di midbar. Kasihnya yang besar itu tidak terbatas. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Di dalam kekeringan sekalipun. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Ayo terus. Karya-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Dia yang berkuasa. Nama-Mu berkuasa, Sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Yes Lord. Hanya Kau Yesus kuatku. Tak percaya yuk. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Amin. Kalaupun hari ini Anda mungkin datang dengan perasaan rumah tangga kami sedang kering. Hubungan kami sedang nggak baik-baik saja. Apapun yang menjadi midbarmu, apapun yang menjadi lodebarmu, Tuhan kita kasihnya tidak terbatas. Engkau akan dijagai. Engkau biji mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Satu ayat lagi ya, yang terakhir. Ayat yang paling disenangi oleh jemaat. Amin. Kalau sudah ngomong yang tarik napas, puji Tuhan. Yang terakhir dari pembukaan, Pak. Tenang aja Pak. Ayo klik. Setelah sudah diundang, panggil itu dari Lodebar. Mephiboset. Orang yang cacat, orang yang timpang, haram hukumnya untuk ketemu raja loh. Zaman dahulu. Orang yang gak sempurna gak boleh nginjak istana raja. Tapi tetap Daud panggil. Anda lihat.
Saya ketemu gambar ini, yes ini tepat. Ketakutannya Mephiboset, Anda lihat. Dia pandang raja dengan gemetar. Cuma sayang gambarnya nggak bisa goyang, naik goyang mungkin tongkatnya baru gitu. Simple. Saya lanjut, saya bacakan dulu. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud sambil gemetar. Jangan-jangan aku mau dibunuh. Ini yang ada di Mephiboset. Dan menyembah. Kata Daud, dipanggillah Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Wow. Dia menjawab dengan ketakutan. Kalau aku hari ini, tidak hanya bisnis yang sedang menakutkan. Kalaupun hari ini, apapun yang sedang membuat engkau ketakutan, seperti Mephiboset ketika dipanggil raja. Sekali lagi saya ulangi untuk jelas. Pantangan seorang cacat menginjak istana. Yes. Ketakutan gemetar luar biasa. Klik. Ini loh, kasih yang hebat. Daud ngerti. Mephiboset sedang gemetar ketakutan. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, yang kuning, yang kenceng yuk, 2, 3. Hari ini kalaupun Anda datang dengan takut. Ketika saya menghadapi cancer, stadium 4. Terkapar di Mount E, Singapura. Takut enggak ya? Biarpun pendeta. Takut. Tapi dengar, kasihnya mengajarkan Daud memberikan ajaran yang luar biasa kok. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku. Amin. Oleh karena Yonatan ayahmu, ini Daud kenapa dikasih orang pilihan Tuhan. Ini keren. Aku akan mengembalikan kepadamu, Mephiboset, segala ladang Saul, kakekmu. Kok disebutnya nenekmu ya? Ya sudah, nenekmu. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan, nanti kalau ada waktu saya akan bahas makan sehidangan. Dengan aku. Lalu jawab Mephiboset yang ketakutan apa? Klik. Kembali. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini? Atau dengan terjemahan lain, sopo to aku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sopo. Besok diciptakan Alkitab terjemahan bahasa Jombang. Keren loh. Lalu saudara Mephiboset berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan, kau peduli kepada anjing mati seperti aku. Anjing yang sudah diharamkan. Masih mati lagi. Wow. Sangat rendah perasaan Mephiboset. Tapi hari ini kita mau belajar. Daud yang menjadi raja, sombong enggak? Jangan amin. Pernah tak cerita gitu? Merasa sok pinter bahasa Inggris, aku mbek Yaya podo ora iso Inggris podo mbak. Yes, ndak bisa bahasa Inggris, sok-sokan bahasa Inggris ini ono cerita. Ada orang Madura di sini. Madura. Oh, Madura juga. Saya pernah pelayanan di sana, Pak. Wah, jemaahnya kecil, Pak. Saya nangis. Hadirat Tuhan luar biasa di sana. Nah, ini cerita. Jangan tanya ayatnya di mana. Yes, ini cerita. Judulnya Orang iso ngomong Inggris ya apa adanya, ngomong apa aja. Suatu saat ada orang Madura.
baru ya kaya, baru kaya dia. Kaya. Tiba-tiba dia nginep di hotel bintang 5. Di Jombang hotel bintang 5 ada, Pak. Ono bintang 7. Nginep di hotel bintang 5 orang Madura ini. Wah, sok bahasa Inggris. Suatu saat dia nanya ke petugasnya pagi-pagi, dia mau breakfast, mau makan pagi, nanya ke petugas hotelnya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ini hotel bintang pinten, Pak? Hotel bintang berapa? Hotel bintang berapa? Dijawab oleh petugas breakfast. Hotel bintang 5, Bapak. Orang Maduranya nanya, loh, nek hotel bintang 5, makanannya enak-enak kebeh. Enak-enak semua katanya. Dijawab, ya beginilah. Ada Indonesian food, European food, American food, lengkap. Mari silahkan. Intel hotel bintang 5. Nek ngono tamune akeh bulene. Sampean bisa ngomong Inggris katanya. Tanya sama petugasnya. Sampean bisa ngomong Inggris? Dijawab, sedikit-sedikit, Pak. Pesan dia. Nek ngono, ini orang tua. Aku pesan untuk sarapan pagi. Aku bikinkan bread jam bread. Bingung dia. Petugasnya bingung. Pak, mohon maaf Pak, saya belum pernah dengar makanan bread jam bread katanya. Ditanya lagi, dijelaskan lagi. Loh, sampean katanya bisa ngomong bahasa Inggris. Aku pesan bread jam bread. Maaf Pak, saya nggak tahu Pak, sakit takutnya. Jengkel orang Maduranya. Saya mau nanya, roti bahasa Inggrisnya apa? Bread. Sele apa bahasa Inggrisnya? Jam. Roti tumpuk sele, tumpuk roti meneh. Apa enggak bread jam bread? No. Ini hanya untuk joke aja, joke ngantuk. Karena aku lihat ada sebagian yang sudah mulai ngantuk ya Pak. Gampang kok Pak, nek di mimbar itu kelihatan Pak. Kalau mantuknya alon, munggai kaget. Berarti ngantuk. Oh ya, ayo. Hari ini khotbah apa? Bread jam. Simple hari ini. Belajar ya, jangan song. Wow, saya keren lihat Daud. Aku pengen belajar. Kasihnya keren. Sehina apapun Mephiboset. Anjing mati. Terbuang seperti apapun kita. Tetap loh. Kasihnya mengatakan jangan untuk memberi kekuatan. Yang setuju katakan amin. Klik. Tepuk tangan dong. Amin. Sehina apapun di hadapan Raja Daud yang tidak sombong. Seterbuang apapun Mephiboset. Jangan takut. Amin. Amin. Keren. Ini di sini mau saya tutup atau mau diakhiri dengan seperjamuan, semeja. Besok jangan lama-lama ngundang saya Pak ya. Saya minta waktu 5 menit paling lama. Tanggung deh. Karena pulang saya nggak bisa menjelaskan sekalian. Saya bacakan dulu. Keren ini tadi sampai dengan ayat ke-8. Ayat 9 berlanjut terus dan sebagainya. Sesuatu yang luar biasa saya dapatkan di sini. Di ayat 9. Lalu Raja memanggil Ziba, hamba Saul. Berkata kepadanya, segala sesuatu yang milik Saul dan milik seluruh keturunannya, keluarganya, berikan kepada cucu tuanmu ini. Berikan kepada Mephiboset. Ini Daud. Hari ini Anda juga mau dipulihkan? Saya nggak bisa bahas ini karena sendiri. Di ayat 10 dikatakan, engkau harus mengerjakan tanah bagiannya. Anak-anakmu, hamba-hambamu, semua bekerja yuk. Untuk makanan Mephiboset, cucumu, tuanmu akan tetap makan sehidangan dengan, cucu tuanmu akan tetap, ayat 10, tetap makan sehidangan dengan aku. Kata-kata ini diulang 3 kali, ini menggelitik saya membaca. Mephiboset kok diajak makan sehidangan dengan wow, keren. Ayat 11, hambamu selanjutnya, ayat 12 selanjutnya nanti di rumah dibaca. Saya langsung aja pada ayat 13. Yuk klik
yang terakhir. Yes. Demikianlah Mephiboset diam tidak lagi di Lodebar, tidak lagi di Midbar yang kering, tapi ada di Yerusalem. Sebab ia tetap makan sehidangan dengan apa artinya? Keren. Saya cari gambar yang lebih tepat, belum ada, saya dapatkan ini. Artinya makan sehidangan dengan raja, tidak semua orang akan diajak makan sehidangan dengan di meja raja kok. Yang setuju katakan amin. Bahkan saking komplitnya, ono wader goreng, ono ayam goreng, capcay, buyung hai, babi hong, dan lain-lain. Saking dawane mejane. Raja duduk di sana, ujung. Mungkin istrinya di balik sana, komunikasi mungkin WhatsApp-an. Mungkin. Berapa banyak hari ini semeja makan komunikasi aja pakai WhatsApp, tapi adanya di Jakarta. Saya lanjut. Bukan orang sembarangan yang diajak duduk makan sehidangan dengan raja loh. Orang pilihan benar. Saya percaya suasananya ketika di meja makan ini, yang paling dekat diantaranya adalah anak-anaknya dari Raja Daud. Mungkin di situ datang yang namanya Salomo. Mungkin sedang berunding. Tapi emas yang untuk ngelepoh gereja ini ora cukup loh. Mungkin saya peribahasa saya, biar saya andaikan saja. Salomo runding, ini mesti rundingan di meja makan ini. Kemudian anak-anak Daud saat itu selain Salomo ada yang namanya Amnon. Agak kebun. Teko mungkin nganggo jin soek-soek gitu. Jika wujud babe, mungkin. Tapi dia juga panglima yang hebat. Amnon. Biarpun dia merusak adik tirinya. Saya lanjut terus lah, saya nggak penting. Yang penting Amnon juga sedang diajak makan semeja hidangan dengan raja. Tak lama kemudian ada seorang yang tampan sekali, Absalom. Ganteng orang kayak Pak Matius Wibowo. Pasti Absalom. Sama sehidangan dengan raja. Ketika sedang makan ini, orang-orang penting ini sedang makan. Belum kelihatan orangnya, bau harum semripit. Semripit bahasa Indonesia apa? Semerbak. Orangnya masih di ujung gang sana, di ujung jalan. Baunya sudah masuk ke ruangan sini. Dengan cantik sekali. Siapa namanya? Tamar. Anak Daud yang cantik. Anak raja yang cantik ini, aduh sewe kungkum banyu kembang. Mungkin. Orang gue parfum wis mak serem. Yes. Putih. Asli orang gue skincare orang. Sekarang ini saya lihat loh. Lihat wajahnya putih begitu leher ke bawah loh, kok ireng tuh ya? No, di sini tidak ada. Adanya di Tamar yang cantik. Ini juga mungkin sedang duduk makan sehidangan dengan raja. Tiba-tiba kedengaran suara tongkat. Geludak. Siapa yang datang? Yes, saya nangis. Gambar ini nggak ditinggalkan, tongkat yang ada cacatnya itu nggak ditinggalkan loh. Orang yang tidak layak sehidangan dengan raja. Bahkan duduk dekat raja.
Hari ini, apapun kekurangan, yuk dekat Tuhan. Amin. Sebulan sekali atau saya nggak ngerti persisnya di sini. Acap kali tubuh dan darah Yesus. Sebulan sekali kita diajak makan bersama tubuh dan darah Yesus. Amin. Amin. Ini artinya Sayyidah. Engkau dilayakan, engkau dilayakan, engkau dilayakan, engkau dilayakan, engkau dilayakan. Amin. Bahkan di dalam perikop ini, di dalam 2 Samuel 9 yang judulnya adalah Daud dan Mephiboset, diakhiri dengan ketimpangan Anda. Kok ya pakai ditutup, adapun kedua kakinya selimut ungu ini. Kalau gambarnya lengkap, yang menutupi ketimpangan dengan kita yang gak layak di kayu salib. Thank you Lord. Siapa sih kita? Tapi dengar, di kayu salib inilah engkau dilayakan. Apa timbangmu? Tuhan tutup di kayu salib. Ya, tepuk tangan dong. Amin. Amin. Hari ini sosial. Tetap tularkan kasih yang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tularkan kasih yang dari Tuhan. Ayo klik. Yes. Makan sehidangan dengan Raja. Mau Anda diangkat? Yang tidak penting jadi penting. Yang setuju katakan amin. Yang timbang. Diakhiri perikop ini dengan timbang. Klik. Kasih karunia-Nya menutup kelemahanmu. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Amin. Apapun kelemahan, yuk bangkit. Karena kasih-Nya tidak terbatas. Haleluya. Full musik yuk, bantu saya yuk. Kasih. Mohon maaf, waktunya mungkin agak nambah sedikit. Tapi saya percaya tangkap bahwa ulang diberi nama. Tuhan yang ajarkan Daud untuk contoh. Bahkan ketika keadaan jaya, keadaan topnya Daud, dia masih lakukan ini. Yang tujuh katakan amin. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalam. Bisa dibantu teksnya? Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Ini yang tutup di kayu salib. tebus hidupku. Thank you Lord. Nama-Mu berkuasa, Sanggup bangkitkan jemaat Tuhan yuk. harapanku di dalam-Mu. Hanya Yesus Percaya.
Apapun lo debarmu, midbarmu, aman. Dari depan lagi yuk. Bangkit berdiri yuk. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Pegang kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Apapun pincangmu, kelemahanmu, minusmu, darahnya di kayu salib. Salibmu Yes Lord. hidupku, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Dengan iman angkat tanganmu. Harapanku Yes Lord. Di dalammu hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalammu. Terus yuk berulang-ulang katakan harapanku. harapanku di dalammu. Thank you Lord. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Dengan iman katakan yuk tak pernah gagal. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Tak berharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak Pernah gagal rencanamu, di jalanku, kuasa-Mu sempurna. pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan harapanku di dalammu. Resapi pujian ini yuk. Ku Sore hari ini sederhana. Diberi love. Tidak hanya ketika dalam kesulitan tadi pagi Daud. Ketika ada di gua Adulam. No. Bahkan ketika Daud pada puncaknya sekalipun. Kasihnya enggak luntur. Hari ini belajar. Fokus. Ini yang diajarkan, fokus pada yang dituju. Ketika tujuanmu berumah tangga yang baik, fokus pada tujuan. Jangan fokus pada kekurangan, kelemahan. No. Acap kali kita kepo. Acap kali buyar yang namanya fokus. Hanya karena memikirkan kekurangan, kesalahan, kekurangan, kesalahan. Hari ini fokus pada yang dituju. Apapun keadaan. Kering lo debar. Midbar sekalipun. Tandus sekalipun. Di situ Tuhan ada. Karena engkau semua adalah biji mata Tuhan. Apapun keadaan. Tangkap janji firman ini. Ada kekuatan di balik kasih itu. Ada kata-kata jangan takut.
itu kekuatan. Hari ini angkat tangan kananmu ke atas ya. Kami percaya tidak ada yang sempurna. Engkau datang dengan mungkir pincangmu, timpangmu. Tapi engkau yang percaya dilayakkan untuk duduk meja sehidangan dengan raja. Hari ini dengar. Bahkan ditutup dengan ketimpangannya ini, ditutup dengan kayu salibnya. Kau lihat tangan yang terangkat Tuhan. Kami gak sempurna Tuhan. Bahkan kami pelayan-pelayanmu gak ada yang istimewa Tuhan, gak sempurna Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Diberilah makin dalam kasih itu Tuhan. Terjadi untuk jemaatmu Tuhan. Terjadi untuk gerejamu Tuhan. Kami rindu Jombang dimenangkan. Mari jamah setiap jemaatmu yang ada Tuhan. Haleluya. Dari depan lagi yuk. Sungguh-sungguh yuk. Kasihmu, karyamu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Aku percaya, aku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam Engkau. Karena kasih-Mu Tuhan luar biasa. Kau panggil kami, Kau pilih kami ketika kami saat masih sangat berdosa. Sehingga Tuhan, hal itu dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya. Ketika masih di Gua Adulam, banyak masalah yang dihadapinya. Namun ketika Daud menduduki tempat yang tinggi, yang tertinggi di dalam kerajaan Israel, dia sebagai raja, dia tidak menyia-nyiakan kasih yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Dia mengundang Mephiboset dalam kehidupannya untuk makan sehidangan. Mungkin di antara kita Tuhan yang hadir pada sore hari ini, malam hari ini, ada Mephiboset. Tapi Engkau sanggup memberikan pemulihan. Engkau memberikan kepada kami Tuhan pengharapan. Ekspektasi kami kepadamu Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena kasih-Mu Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Deeper in love. Kasih-Mu semakin mendalam Tuhan dalam hidup kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami seorang diri. Sekalipun kami dalam masa kekelaman. Masa yang sulit. Di dalam lembah kekelaman. Maupun di padang gurun. Kau tetap ada dalam hidup kami. Kau Allah kami yang setia. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Sebagai contoh konkret dalam kehidupan
di masa lalu, di masa perjanjian lama. Dan perjanjian baru Kau hadir tengah-tengah kami untuk menolong kami. Dan kami adalah biji mata-Mu Tuhan, yang selalu Kau pelihara dan Kau hargai. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Matius Wibowo yang telah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, perusahaan tekstil yang ada di Pringsurat, Magelang. Tuhan berkati, jika ada orang Korea yang akan membelinya, Tuhan kabulkan ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan boleh terjadi transaksi jual beli ini. Kau berkati istri dan anak-anaknya, juga menantu dan cucu-cucunya Tuhan. Melalui kehidupan daripada hamba-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dengan ucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, kita akan ada pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GKPB MDC Jombang. Bersama kami, saya Helen dan saya Fani, akan menyampaikan kegiatan di GKPB MDC Jombang sepekan mendatang. Yang pertama, ibadah raya minggu dilakukan 2 kali, pada pukul 7 pagi dan 5 sore. Yang kedua, ibadah youth. Ibadah youth dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 sore di GKPB MDC Jombang. Yuk teman-teman, hadir bersama kami. Yang ketiga, ibadah raya anak, Starkid. Starkid diadakan pada hari Minggu pukul 10 pagi di GKPB MDC Jombang. Bagi bapak ibu yang memiliki anak atau kerabat yang masih kecil, join bersama kami. Berikutnya adalah kesan. Kesan adalah kelompok saling memperhatikan. Di GKPB MDC Jombang, kesan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kesan Jombang Tengah 1 dan 2 dilaksanakan pada hari Kamis. Kesan Impact Family diadakan setiap hari Rabu. Kesan Pemuda Solid diadakan setiap hari Rabu. Kesan Youth SMP SMA diadakan setiap hari Kamis. Mengundang para pelayan dan jemaat untuk bisa hadir bersama-sama dalam doa yang dilaksanakan pada hari Selasa pukul 7 malam. Seminggu penuh Tuhan telah memberkati kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui transfer ke Bank BCA atas nama Edi Kusmayati dan Tuti Eliati Gunadi. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Ya, sungguh firman Tuhan yang sangat luar biasa yang kita dengarkan pada hari ini. Mewakili jemaat di tempat ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Matius Wibowo yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah kita akan mengadakan ibadah Padang pada tanggal 25 Agustus di Wonosalam. Untuk kegiatan ini kita akan membayar sebesar Rp120.000. Rupiah saja, ya. Rp120.000 untuk konsumsi dan kegiatan di sana. Batas terakhir pembayaran tanggal 16 Agustus kepada Bapak Christian. Bisa mengajak keluarga, saudara, kenalan yang mungkin ingin beribadah bersama-sama dengan kita. Kita nanti di sana akan seru-seruan bersama, kita ibadah juga, bisa mengajak kenalan kita. Pengumuman kedua Bapak Ibu yaitu akan ada ibadah Shine khusus perempuan di MDC Surabaya tanggal 12 September. Ya, 12 September ibadah khusus kaum perempuan Shine di MDC Surabaya. Untuk
pendaftaran akan dikenakan biaya sebesar 100.000 untuk konsumsi dan juga alat tulis mungkin nanti di sana. Oh, belum termasuk transport. Ya, 100.000 bisa membayarkan juga kepada Bapak Christian. Untuk info lebih lanjut juga bisa nanti menghubungi Bapak Christian. Kemudian seperti biasa doa pagi di tempat ini setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5 pagi dan doa malam setiap hari Selasa pukul 7 malam. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan boleh datang ke rumah-Mu pada hari ini. Kami boleh beribadah dan terlebih dari itu Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami untuk dapat melakukan pesan firman-Mu pada hari ini. Sehingga hidup kami Tuhan semakin hari boleh semakin mencerminkan Engkau Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekeliling kami dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga rindu untuk memberikan persembahan. Tuhan kiranya persembahan yang kami berikan boleh digunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan di tengah dunia ini, terkhusus untuk gereja kami dan juga kota kami, kota Jombang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan share, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah akan memberikan persembahan, saya undang boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik di dalam kehidupan setiap kita. Kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, Allah itu baik, Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Sama-sama katakan, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan selamanya. Ajaiblah kuasa-Nya. Sama-sama dengan segenap hati kita katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku Luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya bagimu segala kemuliaan. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagimu. Dia Segala pujian, syukur selama-lamanya. Lebih lagi, sama-sama setiap kita katakan, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Baik kami yang mengikuti ibadah di tempat ini, ibadah onsite,
maupun yang sedang mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada. Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Membuat kami bangkit untuk kami deeper in love. Semakin mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Seperti Engkau telah mengasihi kami. Kau rela nyawa-Mu untuk setiap kami. Dan kami pun rela untuk mereka yang ada di sekitar kami Tuhan. Baik itu teman dekat kami, saudara kami yang belum percaya padamu Tuhan. Untuk kami memberitakan firman-Mu, untuk kami memberitakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa untuk Bapak Matius Wibowo yang ntar malam pukul 9 kurang akan kembali ke Jogja. Tuhan, Kau sertai, Kau lindungi, Kau jagai Tuhan hamba-Mu. Hingga sampai di rumahnya dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa baiknya. Engkau Allah kami yang dahsyat. Sehingga boleh mengantarkan hamba-Mu sampai di tempat tujuannya dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tolong Tuhan lindungi jagai kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu hingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua saudara. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa dan Allah Anak Roh Kudus melimpah bagi setiap kita. Mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dengan ucap syukur. Saya katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ibadah minggu depan.